Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Grafis dari kelas MK4A, Prodi Manajemen Keuangan dari kampus Politeknik Negeri Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas sebuah mini riset dari dosen praktikum aplikasi pasar modal, yaitu Bapak Fatir Asfad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang risk and return investasi pada 3 saham yang akan saya pilih, yaitu di saham sektor konsumer. Ya, lanjut sebelum kita masuk ke slide 2 pembahasannya, saya ingin memperingatkan bahwa tujuan mini riset ini adalah untuk akademis saya pribadi. Bila ada hal-hal positif yang bisa diambil, boleh diambil. Kalau yang negatif ya dibuang aja gitu ya. Sebelum masuk ke slide 2 saya juga menjelaskan pendekatan yang akan saya pakai dalam mini riset ini, yaitu pendekatan top down analysis, yaitu dimana saya menjelaskan dari sisi makroekonomi terlebih dahulu, yaitu tentang perekonomian secara global, lalu menyusut ke ekonomi Indonesia, kemudian IHSG sektoral, lalu kemudian ke saham-saham yang akan saya analisis. Kita lanjut ke slide 2, yaitu sini saya ngebahas tentang ekonomi dunia. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat bahwa di tahun 2019 masih bergerak secara stagnan gitu. Belum terjadinya peningkatan yang lebih tinggi gitu di setiap negara. Namun di kuartal 1 2020 itu terjadi penurunan yang sangat tajam gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Amerika masih tumbuh positif ya. Di sini disebabkan karena Amerika masih terjadinya pertumbuhan inflasi yang sangat lambat. Terus yang kedua itu karena konsumsi dari masyarakatnya itu mungkin masih tumbuh cuma secara melambat, yaitu sekitar 6,4%. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa Amerika masih tumbuh positif di angka 0,3%. Lanjut di sini kita bisa lihat lagi bahwa di sini Tiongkok juga mengalami penurunan yang sangat tajam ya. Terbukti dilihat dari seluruh sektornya mengalami terjun, yaitu mulai dari sektor produksi industri hingga ke ekspor impor mereka gitu, yaitu menjelaskan bahwa Cina ini mengalami penurunan sekitar 6,8% dari pertumbuhan ekonominya, sehingga memberikan dampak negatif angka negatif terhadap pertumbuhan dari Cina itu sendiri. Oke, lanjut masuk di slide 3, yaitu saya sini mau membahas tentang ekonomi Indonesia ya. Di sini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini termasuk stabil ya. Dari mulai angka 5,06%, lalu tumbuh dan akhirnya di akhir tahun 2019 itu, tepatnya di kuartal 4 itu tumbuh sejumlah 4,97%. Namun di kuartal 1 di pada tahun 2020 terjadi penurunan angka, yaitu sekitar 0,97%. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia masih kuat ya dalam serangan pandemi COVID seperti sekarang ini. Lanjut di suku bunga acuan ya. Suku bunga acuan ini terlihat bahwa pada tahun 2020 awal terjadi penurunan, yaitu sekitar 4,50%. Di sini mengindikasikan bahwa pihak BI sedang membuat suatu kebijakan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah. Karena bisa kita lihat di sini juga data yang pernah saya baca juga bahwa inflasi di triwulan Indonesia itu terjadi secara berturut-turut, yaitu dari 2,68%, lanjut ke 2,98% hingga ke 2,96%. Nah, maka dari itu dari BI membuat suatu kebijakan untuk menurunkan suku bunga acuan seperti itu. Lanjut di sebelah kanannya kita bisa melihat dari tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, di sini saya membahas dari segi sektor rumah tangganya, itu konsumsinya terjadi mungkin penurunan bisa dibilang penurunan. Namun di sini masih ada angka positif yaitu sekitar 2,84%. Nah, di sini mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga di Indonesia itu masih menunjukkan angka positif
walaupun hampir di seluruh bagian ya. Ya, dilihat dari bawahnya kita bisa lihat di bawah konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, lanjut konsumsi pemerintah, PMTB, ekspor dan impor itu juga mengalami penurunan ya. Dan di tahun ini konsumsi rumah tangga ini memberikan angka 2,84%, yang mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga ini masih memberikan dampak positif ya bagi pertumbuhan Indonesia. Maka dari itu di sini saya memilih sektor konsumer sebagai analisis saham saya. Ya oke, lanjut di slide selanjutnya. Saya lebih mengkerucut lagi ya, ngebahas tentang IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa di bulan Februari ke Maret itu terjadi penurunan, hingga Maret pertengahan itu terjadi penurunan cukup dalam ya terhadap harga dari IHSG. Nah di sini terjadinya kenaikan lagi ya di bulan April, Mei hingga Juni dan hingga saat ini. Penurunan ini juga disebabkan karena terjadinya wabah COVID-19 ya, yang menimpa Indonesia pada awal bulan Maret, dan pemerintah harus membuat kebijakan yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa pergerakan dari IHSG mulai beranjak naik atau membaik gitu ya. Nah, di sini memberikan trigger gitu kepada para investor untuk mulai menanam sahamnya kembali. IHSG ini saya menggunakan indikator teknikal seperti biasanya ya. Dari indikator MACD kita bisa melihat bahwa pergerakan IHSG ini cenderung sudah mengalami suatu perpotongan atau biasa disebut dengan dead cross ya. Dead cross di angka positif. Namun di sisi volumenya masih berada di bawah ya. Berarti masih mengindikasikan bahwa harga ini masih tetap akan stabil. Lanjut di stokastik ya, dan RSI ini hampir mirip. Nah, kalau menurut saya dari pandangan harga ini cenderung naik ya. Kalau naik ini mungkin dalam indikator MACD masih kurang ya, karena di MACD ini menjelaskan yaitu saham-saham yang bergerak secara stagnan. Nah, untuk RSI dan stokastik ini untuk menjelaskan saham-saham yang sedang mengalami bullish atau bearish. Nah, maka dari itu di stokastik ini sudah menjelaskan ya bahwasanya telah terjadi golden cross yang mengindikasikan bahwa pergerakan saham ini akan cenderung naik. Bisa dilihat juga bahwa dari harganya naik serta volumenya pun juga ikut beranjak naik ya. Ia juga mengindikasikan bahwa IHSG ini akan bergerak menuju resisten terdekat. Maka dari itu mungkin kedepannya IHSG ini bakal naik ke level resisten terdekat. Ya, lanjut di sini saya akan membahas tentang ringkasan perusahaan ya. Nah, di sini perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan yang telah membagikan dividennya pada kuartal 1 hingga pertengahan kuartal 2. Di sini saya memilih pertama adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna atau biasa disebutnya PT Sampurna ya. Ini adalah bergerak di bidang manufaktur dan pedagang rokok. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1913 di Surabaya. Jadi perusahaan Sampurna ini bergerak di industri rokok ya. Dan kita bisa lihat bahwa di tahun ini cukai rokok juga mengalami kenaikan ya. Nah, nanti kita bahas apakah perusahaan ini masih layak untuk diinvestasikan dalam wujud sahamnya atau tidak. Lanjut, masih di PT HMSP atau Sampurna. Di sini saya melihat ya pergerakannya dari setelah mereka IPO terdapat anjlokan pada tahun 2016. Nah, ini turun secara anjlok karena terjadinya peningkatan cukai rokok ya, waktu itu sebesar 15% yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan ntar kita bisa lihat apakah saham ini masih layak atau tidak untuk diinvestasikan. Lanjut, di sini ada data IPO-nya. HMSP ini
tanggal dia IPO itu pada tanggal 15 Agustus 1990 dengan penawaran saham perdananya yaitu 27 juta. Seperti itu. Lalu di selanjutnya ada PT Sido Muncul, atau nama lengkapnya itu Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak ya dalam bidang jamu tradisional dan farmasi. Ya, bisa kita sering dengar ya produk-produknya, yaitu bisa tolak angin, kuku bima, dan kuku bima energi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini pergerakan harganya cenderung naik ya setelah IPO. Nah, ini mengindikasikan bahwa harga saham Shiseido ini makin cenderung akan bergerak naik dan mahal gitu. Nanti kita bisa bahas apakah masih layak juga untuk diinvestasikan atau tidak. Iya, lalu di sini ada ringkasan Sido ya. Di sini ada IPO-nya itu pada tanggal 18 Desember 2013. Lalu offering shares-nya itu berjumlah 1,5 miliar. Lalu di sini kita bisa lihat lagi offering price atau penawaran harganya yaitu sekitar 580.000 rupiah per dolar per saham. Lanjut di PT selanjutnya yaitu saya ambil PT Unilever Indonesia atau UNVR ya, sebut di sahamnya. Nah, di sini Unilever ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, dan sebagainya gitu. Yang sering kita temui kayak produk sabun, adalah itu perusahaannya. Lanjut di sini pergerakan setelah IPO ya. Nah, di sini setelah IPO pada tahun 2019 terjadinya penurunan ya. Dari sini disebabkan karena si Unilever ini mengalami penurunan dari pendapatan dan juga labanya gitu. Nah, nanti kita bisa jelaskan apakah saham ini masih layak diinvestasikan atau tidak. Lanjut, di sini ada ringkasannya lagi ya. Ini IPO-nya itu pada tanggal 11 Januari 1982. Oh, cukup lama sih mungkin. Lalu di sini ada offering shares-nya itu sekitar 9.200.000 pada awal IPO-nya. Lanjut di sini ada bisa kita lihat bahwa highlight adalah offering price-nya itu sekitar 3.175.000 per saham ya, atau per lembar saham. Ya, lanjut sini kita masuk ke fundamental perusahaannya. Nah, di sini fundamental perusahaan ini yang pertama dari HMSP. Di sini dari rasio kerjanya yaitu pada rasio keuangannya ya, yaitu ada EPS, ROA, ROE, EPM, juga kita lihat dari dividennya juga. Nah, di sini si HMSP ini dalam EPS dan dividennya menunjukkan angka yang negatif ya dalam pertumbuhan selama 5 tahun. Nah, hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 ke 2016 tadi bisa saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini terjadinya kenaikan cukai rokok ya, yang berimbas kepada pergerakan saham HMSP, sehingga para investornya atau yang menanam saham di HMSP pada menarik sahamnya gitu. Sehingga di sini cenderung turun. Namun dari tahun 2016 ke 2019 mereka terjadi peningkatan ya. Peningkatan yang mungkin sedikit bergerak naik. Oke. Lanjut di ROA, ROE, dan NPM-nya. Nah, di ROA, ROE, dan NPM-nya ini terlihat bahwa menunjukkan rata-rata yang positif ya. Artinya di sini dia memanfaatkan secara bijak ya dari aset serta ekuitasnya untuk memperoleh labanya seperti itu. Lanjut di rasio pembiayaan ya. Dari HMSP ini ada PER dan LIR. Nah, di sini PER-nya ini menunjukkan angka yang negatif, yang berarti harganya itu semakin lama semakin murah gitu. Nah, berarti di sini menjadi nilai plus ya bagi para investor untuk menanam saham di HMSP. Terlihat juga bahwa DIR-nya ini menunjukkan angka yang tinggi ya. Namun
dalam dari tahun 2015 ke 2019. Nah, DER ini menunjukkan angka yang tidak lebih dari 1 ya. Hal ini menunjukkan bahwa si MSP ini dapat melunasi kewajibannya gitu dengan baik. Oke, lanjut di perusahaan selanjutnya yaitu Unilever. Di sini kebalikannya dari MSP tadi ya. Di rasio keuangannya yaitu yaitu dari IPS, ROA, ROE, dan dividen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IPS-nya itu cenderung dia positif. Artinya di sini ada pembagian dalam keuntungannya, pendapatannya atau labanya itu secara baik gitu. Namun di sisi ROA, ROE-nya itu terjadinya angka pertumbuhan yang negatif. Artinya di sini si Unilever ini masih kurang baik gitu dalam memanfaatkan aset dan ekuitasnya. Seperti itu. Namun di sini di rasio pembiayaannya kita bisa lihat bahwa ada PER dan DER. Nah, di PER ini menunjukkan angka yang negatif juga. Hal ini menunjukkan bahwa si Unilever ini cenderung memberikan harga yang murah terhadap sahamnya gitu, sehingga menunjukkan bahwa ini termasuk hal yang positif ya bagi para investor untuk menanamkan saham di Unilever. Lanjut di DER-nya ini juga tidak menunjukkan angka yang lebih dari 3, karena biasanya kalau perusahaan yang baik menunjukkan angka DER itu sekitar 1 sampai 3. Nah, di sini dia tidak menunjukkan angka lebih dari 3, maka Unilever ini masih baik gitu ya dalam mengelola kewajibannya gitu, pembiayaan kewajibannya lebih tepat. Oke, lanjut di SIDO ya. SIDO ini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan dari 5 tahun terakhir itu menunjukkan angka yang positif. Nah, kita bahas dari rasio keuangan dulu ya. Rasio keuangannya dari SIDO yaitu kita bisa lihat IPS dan dividennya selalu naik. Nah, hal ini bisa mengindikasikan bahwa si SIDO ini dalam memanfaatkan labanya ya didistribusikan dengan baik gitu. Lanjut di ROA, ROE, dan NPM ya, menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Nah, ini mengindikasikan bahwa dalam pemanfaatan return on asset and return on equity itu bagus gitu. Jadi aset dan ekuitasnya itu dimanfaatkan dengan baik untuk menoleh laba dan keuntungan ya di perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, lanjut di sini saya ngebuat scoring ya. Scoring dari 3 perusahaan tadi, yaitu pertama MSP. Di sini MSP ini setelah saya rata-ratakan mendapatkan poin itu 2 dari segi IPS, PER, ROA, ROE, NPM, DER, dan dividen. Lanjut di SIDO mendapatkan poin 4 karena tadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhannya itu cenderung positif semua, seperti itu. Lanjut di Unilever itu mendapatkan poin 3 ya, sehingga dapat diputuskan bahwa MSP ini kalau dari segi fundamentalnya ini mungkin sesuatu kurang layak ya. Namun di SIDO terlihat sangat layak karena mendapat poin 4 dan Unilever dapat poin 3. Nah, di sini apakah kita bisa langsung investasikan saham tersebut? Nah, kita masih bisa melihat dengan pendekatan yang lain ya. Selanjutnya saya akan bahas nih. Nah, setelah kita mengetahui fundamental perusahaannya tadi, kita mengevaluasi dulu nih sahamnya. Nah, di sini pendekatan yang saya gunakan yaitu DDM atau bisa disebut dividend discount model. Oke, lanjut di sini bisa kita lihat ya di portofolionya ini menunjukkan semua saham ketiganya ini yaitu kata-kata efisien. Maksud efisien ini adalah dia ini memiliki return yang baik gitu terhadap apa yang kita investasikan dan apa yang kita dapat, seperti itu. Dan di sini menunjukkan angka beta ya. Betanya itu rata-rata di bawah 1 tapi tidak negatif. Nah, di sini mengindikasikan bahwa ketiga saham ini walaupun hingga ISG-nya menunjukkan angka yang turun, namun dia bergerak cukup lambat dibandingkan ISG. Misalkan ISG-nya cenderung tadi ya turun, namun ketiga saham ini tidak langsung ikut turun, namun dia cenderung akan turun dengan lambat, seperti itu. Jadi tidak benar-benar strike ikut dengan ISG-nya.
Oke, lanjut di sini ada dari DDM-nya. Diketahui bahwa HMSP ini menjelaskan bahwa undervalue. Artinya di sini tuh si HMSP ini memiliki harga saham yang cukup murah. Unilever juga sama, undervalue, dan Sido mendapatkan kata-kata yaitu overvalue, yang menjelaskan bahwa Sido ini memiliki harga yang lebih mahal dari nilai pasar atau wajarnya. Biasanya disebut nilai intrinsik. Nah, maka dari itu di sini Sido perlu kita lakukan analisis teknikal. Namun untuk HMSP dan Unilever itu mungkin dirasa cukup ya. Namun bisa juga menggunakan teknikal. Cuman di sini saya lebih memfokuskan memberitahukan bahwa Sido harus menggunakan teknikal. Seperti itu. Oke, lanjut di sini saya menggunakan teknikal kepada tadi ya, saham Sido. Bisa dilihat bahwa dari analisis teknikal di klasiknya cenderung terbentuk dari sini pinan ya. Nah, pinan ini artinya menjelaskan bahwa ada continue pattern, yang dimana di Sido ini akan terjadi pergerakan yang berlanjut, karena kan sebelumnya kan dia jatuh kemudian naik dan terbentuklah pinan. Nah, indikasi bahwa setelah harga ini cenderung datar, maka kemudian dia akan naik lagi kalau dari sisi pattern. Nah, kalau dari sisi volume juga menunjukkan hal yang sama. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah harganya naik, volumenya pun ikut naik. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa saham ini akan terjadi bullish dalam waktu dekat, seperti itu. Oke, lanjut di analisis teknikal yang modern ya. Di sini saya biasa menggunakan stokastik, RSI, sama MACD. Cuman di sini karena pergerakan sahamnya kita bisa lihat ya bahwa di sini cenderung sideways. Mungkin kita jelasin dari sisi MACD dulu ya, karena MACD itu lebih menjelaskan saham-saham yang bergerak cenderung sideways. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si MACD ini terjadinya golden cross gitu, mungkin masih di atas, di angka atasnya gitu ya, positifnya gitu. Nah, di sini golden cross ini mengindikasikan bahwa akan terjadinya pergerakan naik, seperti itu. Nah, sehingga dari kesimpulan tadi akan cenderung naik. Nah, di sini baru kita bisa membuktikan gitu kalau misalkan ini menggunakan RSI, karena RSI ini juga biasanya sih digunakan oleh saham-saham yang cenderung fluktuatif ya. Cuman karena mungkin untuk memperkuat argumen ya dari MACD dan klasik ini, kita bisa lihat ya bahwa di stokastik ini juga menunjukkan pergerakan yang cenderung golden cross. Nah, di sini akan terjadi pergerakan naik. Cuman karena di sini sahamnya cenderung sideways, mungkin di sini akan terjadinya trap gitu ya. Kalau dari penjelasan si stokastik, begitupun juga sama RSI. RSI juga cenderung menjelaskan harga akan naik. Kenapa saya bilang ini sebuah trap? Karena di sini belum menembus batas supportnya, yaitu 20% ya. Dia masih cenderung berada di angka antara 20% sampai 80%. Dan terjadinya golden cross itu berada di angka tersebut, sehingga belum terjadinya koreksi, maksudnya belum terjadinya. Jadi itu di saham ini tuh masih terjadi golden cross-nya di antara 20 sampai 80%. Ini mengindikasikan ya mereka belum tembus level support gitu ya. Support tadi 20%. Nah, mungkin kemungkinan besar ini bakal terjadinya pergerakan saham yang masih cenderung fluktuatif kalau dari sisi RSI atau stokastik, seperti itu. Mungkin bagi saya pribadi, saya melihat ya dari MACD-nya akan cenderung naik, dan juga analisis klasiknya juga cenderung naik. Maka di sini saya memutuskan untuk tetap berinvestasi ke sini, dengan syarat saya harus lebih memperhatikan saham ini, seperti itu. Oke, lanjut di sini saya menggunakan tahap selanjutnya, yaitu portofolio Markowitz. Nah, di sini Markowitz ini menjelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi dari
pendekatan DDM tadi. Nah, di portofolio Markowitz ini menjelaskan saham-saham yang optimal atau tidak. Nah, di sini saya sudah mencoba perhitungan ya, dan saya ringkas dalam satu slide ini. Terdapat HMSP itu menunjukkan portofolio yang optimal, Sido juga optimal, dan Unilever juga optimal. Nah, ini mengindikasikan bahwa si ketiga saham ini cenderung baik dalam sisi risk and return, seperti itu, sehingga cocok untuk diinvestasikan. Nah, lanjut di sini ada tahap selanjutnya, alokasi dananya dari si Markowitz. Nah, di sini setelah kita tahu ketiga saham ini optimal, maka saya mencoba untuk alokasi dananya. Kita bisa lihat bahwa di portofolionya si Markowitz ini menjelaskan bahwa alokasi dananya bisa kita lakukan. Kenapa? Karena di sini si Markowitz ini menjelaskan bahwa ketiga saham ini cenderung optimal, seperti itu. Nah, lanjut di sini itu kita bisa lihat bahwa si HMSP ini mendapatkan bobot yaitu sekitar 18,75%, Sido 56,89%, dan diikuti Unilever sejumlah 24,36%. Sehingga total alokasi dana yang kita lakukan di sini saya mengestimasikan ya. Misalkan kita menginvestasikan 100 juta pada portofolio kita. Sehingga di sini HMSP mendapatkan alokasi dana sejumlah 18.752.535. Sido mendapatkan 56.890.718 rupiah. Unilever juga diikuti sekitar 24,356746 juta, seperti itu. Nah, maka di sini maksimal dana mereka segitu gitu, kalau misalnya kita mau investasi. Mungkin kalau misalnya kalian mau investasinya 50 juta atau 10 juta ya tinggal 18,75%-nya untuk HMSP dikali dengan 50 juta atau dikali dengan 10 jutanya, seperti itu. Oke, lanjut di sini kesimpulan dari semuanya ya. Kalau yang saya telah lakukan mini riset ini, tiga saham ini cenderung layak untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena dari segi makronya ya, dijelaskan bahwa Indonesia masih cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang pertama. Yang kedua tadi, BI menerapkan bunga acuan yaitu sekitar 4,5%. Nah, ini mengindikasikan bahwa BI ini setelah kita terjadi penurunan inflasi ya. Nah, BI ini mau meningkatkan atau mempertahankan gitu dari penilaian nilai tukar rupiah, sehingga masih bisa kita lakukan investasi gitu ya. Lanjut di sini yang ketiga yang saya pengen jelasin adalah tadi ketiga saham ini kenapa disebut layak, karena dari segi sektoralnya juga mendukung gitu ya. Konsumsi rumah tangganya juga masih cenderung positif, sehingga ya minat yang masyarakat untuk mengonsumsi barang konsumer itu cenderung tinggi. Jadi yang terakhir tadi dari Markowitz ya, bisa dilihat bahwa saham ini menunjukkan angka portofolio yang optimal dari ketiganya, sehingga menjelaskan bahwa ketiga saham ini cocok untuk diinvestasikan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.